Halo teman-teman sahabat tani, jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan. Nah, saat ini saya ada di lahan pertama saya di kebun cabai rawit kaliber. Nah, sekarang ini cabai rawit kita sudah ada di usia 60 hari setelah tanam, tepat tanggal 3 Oktober 2024. Jadi tepat tanggal 3 itu sudah 1 bulan. Nah, dan 3 Oktober kali ini sudah 60 hari atau 2 bulan. Nah, yang artinya tanaman kita sudah memasuki fase generatif. Nah, untuk kegiatan kita hari ini nanti saya akan melakukan penyepraian untuk pemberian nutrisi, insektisida, dan juga pencegahan hama yang lain. Nah, apa saja bahan-bahan yang akan kita pakai untuk penyepraian hari ini? Nah, sekarang sudah ada di depan teman-teman. Nah, jadi yang pertama, untuk insektisidanya saya pakai insektisida Summit 135 EC. Ini bahan aktifnya Piridaben. Nah, Summit ini sangat efektif untuk pencegahan atau membunuh hama tungau merah. Nah, tungau merah ini dia yang menyerang daun, yang membuat tanaman ini menjadi keriting ke bawah, teman-teman. Kalau nggak segera kita atasi, tanamannya nanti daunnya akan rontok, tinggal batangnya aja. Dan penyebarannya cukup cepat ya teman-teman. Nah, untuk tanaman kita kemarin di penyepraian sebelumnya sudah kita berikan, dan alhamdulillah sepertinya sekarang daunnya sudah mulai hijau. Cuman kita berikan kembali supaya lebih mantap lah, supaya lebih tanamannya untuk hamanya ini supaya hilang gitu. Yang pertama kita berikan Summit 135 EC. Yang kedua kita berikan insektisida imidacloprid. Nah, untuk mereknya saya pakai Avidor. Nah, untuk imidacloprid ini digunakan untuk mencegah hama kutu-kutuan, terutama kutu kebul yang membawa virus Gemini, teman-teman. Nah, saya lihat tadi ada beberapa tanaman yang sudah terserang virus Gemini. Ya, tidak masalah juga, yang penting kita cegah supaya tidak menular ke yang lainnya. Sedangkan untuk tanaman yang sudah terserang tetap kita rawat, kita berikan nutrisi yang cukup, insya Allah nanti pembuahannya tetap bisa maksimal, walaupun tidak semaksimal yang tidak terserang virus Gemini, teman-teman. Nah, untuk insektisidanya saya pakai 2 bahan aktif ini tadi. Kemudian untuk fungisida, yang pertama saya pakai fungisida sistemik, yakni Skor 250 EC. Ini bahan aktifnya difenoconazole. Saya tidak pakai untuk fungisida kontaknya di penyepraian hari ini karena sebelum-sebelumnya saya selalu pakai yang untuk kontak yang mancozeb ya. Tapi untuk penyepraian kali ini mancozeb tidak saya berikan. Saya hanya memberikan yang fungisida sistemiknya dan bahan aktifnya difenoconazole. Jadi golongan azol ini efektif untuk selain untuk mengurangi patek ya, mencegah patek, juga baik untuk mengatur ruas-ruas tanaman supaya pendek-pendek, teman-teman. Yang mana kalau ruasnya pendek kan nanti dia percabangannya lebih banyak, tentu akan membawa bakal buah yang lebih banyak. Itu saya pakai yang difenoconazole. Kemudian tidak lupa juga karena tanaman kita ini sudah mulai berbunga dan membawa buah. Kemudian kemarin juga turun hujan untuk pertama kalinya, teman-teman, setelah 1 bulan. Biasanya kalau turun hujan yang pertama setelah beberapa bulan atau lama nggak turun hujan, itu kadar keasamannya lebih tinggi. Nah, ini sangat rawan sekali untuk tanaman ini bisa terserang busuk batang atau busuk daun. Maka saya cegah pakai bahan aktif tembaga hidroksida. Saya pakai Kopsi 77. Selain Kopsi 77, teman-teman juga bisa pakai Nordok. Nah, itu bebas ya. Yang penting bahan aktifnya sama. Nah, ini untuk yang fungisidanya. Kemudian kita masuk untuk nutrisi. Yang pertama saya pakai fosfat ya, Mordenfol. Ini kandungan utamanya fosfat, cukup tinggi. Nah, ini sangat efektif untuk fase generatif. Kenapa? Jadi untuk fase generatif ini kita fokuskan di pembuahan ya, teman-teman. Maka pemberian fosfat ini dia bisa memacu pertumbuhan bunga-bunga yang baru. Nah, supaya bunganya nanti lebih lebat, otomatis kalau bunganya lebih lebat, nanti akan ada banyak bakal buah. Nah, baru setelah pembungaannya itu bisa maksimal, lebih kita maksimalkan lagi pembungaannya dengan pemberian kalium cair. Nah, saya pakai Kalinet ini.
Ini kalinet ini kandungannya murni kalium ya, kalium 13% dan fosfatnya 12%. Kalinet ini sangat bagus untuk mempercepat pembuahan teman-teman. Jadi setelah kita rangsang bunganya, kita maksimalkan pembuahannya ini dengan kalinet. Nah yang terakhir atau yang selanjutnya saya pakai magnesium sulfat. Ini bisa pakai untuk fase generatif, bisa dipakai juga fase vegetatif awal. Nah ini sangat bagus fungsinya untuk menghijaukan daun. Jadi magnesium sulfat ini zat hijau daun teman-teman. Yang terakhir yang tidak pernah saya lupa, saya pakai POC asam amino. Ini buatan saya sendiri, fermentasi saya sendiri. Teman-teman bisa pakai yang di pasaran itu Ambition dari Bayern atau Premino dari MMT, itu bebas, yang penting asam amino. Nah ini tadi ya teman-teman bahan-bahan untuk penyepraian saya hari ini. Nah ini semua. Kemudian saya pakai untuk penyepraian kali ini di fase generatif awal. Nah untuk dosisnya Avidor ini 1 sendok makan, kemudian Kopsid 77 1 sendok makan juga, magnesium sulfatnya 2 sendok makan, kemudian insektisida Samitnya itu 15 ml per tangki 16 liter, kemudian skornya ini 1 tutup atau 10 ml, Mordenvolnya itu 10 ml atau 1 tutup, dan juga kalinetnya ini 20 ml atau 2 tutup. Nah itu ya teman-teman. Oh ya, POC asam aminonya saya pakai 2 gelas atau 200 ml. Nah ini semua untuk takaran tangki 16 liter. Nah kita lanjut ke proses pengadukan semua bahannya. Nah oke teman-teman, sekarang kita campurkan semua bahan-bahannya tadi. Yang pertama kita campurkan tentu yang bahan-bahan yang berbentuk bubuk atau tepung ya. Ya tadi yang pertama Avidor kita pakai 1 sendok makan. Ini untuk mencegah penyebaran kutu-kutuan ya, terutama kutu kebul yang membawa virus Gemini. Aduk. Yang kedua tembaga hidroksida, kita pakai Kopsid 77 tadi 1 sendok makan juga. Ini yang untuk mencegah busuk batang dan busuk daun. Nah berikutnya yang masih juga magnesium sulfat ya teman-teman. Ini zat hijau daunnya. Ini membantu daun-daun supaya tetap hijau, segar gitu. Kita pakai 2 sendok makan. Jatuh teman-teman. Aduk lagi. Nah baru selanjutnya kita tuangkan yang dalam bentuk cair. Yang pertama tadi insektisidanya juga Piridaben Samit ya. Kita pakai 15 ml per 16 liter tangki ya airnya. Nah 15 ml. Ini untuk mencegah tungau merah ya, keriting daun. Baru kita ke nutrisinya, kita pakai Mordenvol. Mordenvol atau fosfat itu sebanyak 1 tutup botol. Berikutnya kalinetnya atau kalium cair. Kita pakai 20 ml per tangki 16 liter atau sama dengan 2 tutup teman-teman. Ini untuk mempercepat pembentukan buahnya. Jadi kalau fosfat tadi itu untuk bunga, memperangsang bunga. Kalau kalinet tadi untuk pembentukan buah. Yang terakhir kita pakai fungisida sistemiknya skor, itu 1 tutup atau 10 ml.
Dan tidak lupa juga, tadi lupa, POC asam amino teman-teman. Itu 1 gelas atau 200 ml. Kalau sudah, kita aduk sampai semuanya tercampur. Lanjut kita tuangkan. Kita tambahkan air sampai penuh. Kita aduk-aduk juga di dalamnya tangki supaya tercampur dengan rata ya teman-teman. Baru kita lanjut ke proses penyepraiannya. Kita spraykan merata ke seluruh bagian tanaman, mulai daun sampai batangnya ya teman-teman. Supaya setiap nutrisi bisa terserap dengan baik dan juga fungisida maupun tembaga hidroksidanya tadi bisa mengenai batangnya. Untuk mencegah busuk batang maupun busuk daun. Jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Mulai banyak tumbuh bunganya dan double-double ini sepertinya ya, banyak yang double. Nah ini supaya lebih maksimal pembungaannya, maka kita tambahkan nutrisi dalam bentuk fosfat ya, supaya pembungaannya tiap ruasnya ini lebih maksimal. Kemudian untuk menjadikan bunganya menjadi bakal buah, kita pacu lagi pakai nutrisinya kalium ya teman-teman. Nah ini bahkan ada 3 teman-teman. Nah ini perlu kita tambahkan nutrisi-nutrisi tadi supaya pembuahannya lebih maksimal. Karena kalau sudah masuk ke fase generatif, perlu kita perbanyak nutrisi-nutrisinya. Itu ada tanaman yang terkena virus Gemini ya teman-teman. Nah ini kita usahakan kita cegah supaya kanan kirinya atau samping-sampingnya tidak terserang juga. Kita antisipasi pakai insektisida bahan aktif imidacloprid tadi. Ini cuacanya cukup terik jadi cukup silau. Ini total keseluruhan tanamannya 5.000 pohon ya teman-teman, di lahan pertama kita. Nah ini contoh lagi teman-teman, pembungaannya cukup maksimal ya, ada 2 per cabang. Nah ini perlu kita berikan nutrisi juga supaya bakal buahnya lebih lebat nantinya. Ini sebenarnya untuk pemberian ajarnya cukup telat ya teman-teman, karena sudah seperti ini harusnya seluruhnya sudah diberikan, tapi ini masih belum karena kesibukannya teman-teman. Waktunya kita bagi ya. Ya semoga nanti minggu-minggu ini sudah selesai. Ini kondisi tanahnya masih cukup banyak air,
kalau musim hujan ini selalu terkena air ya. Makanya bedengannya kita buat tinggi, setinggi lutut teman-teman, supaya untuk mengurangi resiko akar yang terendam sama air. Nah, kondisinya seperti ini ya. Ini kemarin yang terserang hama tungau teman-teman, tungau merah. Nah, pucuk daunnya ini keriting ke bawah dan ada di sekelilingnya ada tampak merah-merah. Cuman ini sudah mulai kehijauan ya teman-teman, karena mungkin setelah kita spray pakai piridaben itu hamanya mungkin sudah hilang. Nah, nanti kita tambahkan unsur-unsur yang lain seperti unsur mikro atau tambahan juga dengan magnesium sulfat di penyepraian selanjutnya, supaya daun-daunnya kembali melebar dan kembali normal lagi. Nah, ini yang terkena virus Gemini ya teman-teman. Tentu juga perlu kita terus rutin rawat, spraynya lebih banyak supaya tanaman yang terkena virus Gemini ini dia bisa kembali pulih, walaupun tidak hijau kembali, tapi daunnya bisa lebar. Nah, seperti ini, daunnya bisa lebar dan nanti juga tetap dia akan berbuah.